Bapak Mama, saya dan saudara ini kita dipilih, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan memilih saya dan saudara, berarti kita ini berharga di mata Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Karena kami hebat? Bukan. Karena kami kuat? Bukan. Karena kasih karunia Tuhan buat hidup saya dan saudara. Amin. Sekali lagi kami berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita memuji Tuhan. Kita menyerukan nama Tuhan yang terbaik pagi ini. Haleluya. Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan, serukan. Serukan namanya. Kami bertepuk tangan meninggikan Engkau, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Katakan, dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, luar biasa Engkau Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dialah yang layak dipuji, disembah. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang diberkati. Sama-sama kami merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau-lah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyembah Engkau. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan setia, sebab kami spesial di mata-Mu Tuhan.
Sebab kami berharga di mata-Mu. Sebab Engkau yang memilih kami, Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Sama-sama katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau yang layak disembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sama-sama katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kau ku sembah,
Saudara jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kami datang menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah Yesus Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kami menyembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau yang layak disembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kaulah keselamatan kami. Gunung batu dan kota benteng keselamatan kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur bagi-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang layak disembah. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Nanti dihormat Bapak Yanto Dano ada depan, berdoa buka biara kami. Bapak Yanto Dano ada depan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan berkat anugerah kasih sayang-Mu sampai pada saat ini ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami berkumpul bersama memuji, memuliakan namamu. Kami beribadah ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, biarlah suasana ibadah ini ya Bapa penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami semua masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Tidak ada yang terlewatkan ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami taruh ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai penghabisannya, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang akan beribadah, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yang siap bersyukur katakan kepada Tuhan haleluya. Yang siap bersyukur katakan haleluya. Bapak Mama bisa berikan salam sehat buat saudara samping kiri kanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dialah yang layak ditinggikan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja
namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang diberkati. Kita akan berikan korum persembahan kita yang pertama. Bagi yang bertugas kami silakan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu bagi kami. Terima kasih buat segala yang sudah kami nikmati sampai pada saat ini ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan ini sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi saya undang kita makin beri bersama-sama, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Selidiki aku, Lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. katakan telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat Tuhan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. sekali lagi katakan telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pedoman bagi jalan-jalan hidup kami. Firman-Mu penuntun untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih dari itu, firman-Mu akan membawa kami bertemu dengan Engkau di waktu Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Engkau tolong semua kami untuk kami buka hati yang sungguh sehingga kami mengerti, memahami, dan terlebih dari itu kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya jemput kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 6. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Selanjutnya saya akan baca untuk kita. Sekali lagi Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacanya di bawah perikop pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri.
Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Puji Tuhan, Bapak Ibu, salam. Selamat pagi. Bulan lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan euforia kemerdekaan itu luar biasa tahun ini karena 2 tahun orang Indonesia tidak boleh merayakan dengan bebas karena pengaruh dari COVID-19. Tapi tahun ini bebas dan kalau kita lihat di mana-mana orang mulai kembali merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, kenapa orang merayakan Hari Kemerdekaan? Hari Kemerdekaan itu adalah hari di mana kita bebas melakukan apa yang kita maui, apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan lakukan itu bebas kita mengerjakannya. Selama 350 tahun Indonesia dijajah. Lalu pengorbanan para pahlawan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kemerdekaan ini kalau kita baca perbudakan di Mesir itu biasanya menggambarkan perbudakan orang percaya oleh iblis. Jadi tipologi dari perbudakan di Mesir itu adalah perbudakan orang percaya oleh iblis. Dan orang Israel berteriak, mereka tidak mau diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka ditindas, mereka disesah, mereka diberikan kerja paksa yang luar biasa. Dan mereka menolak itu, mereka mau membebaskan diri. Bapak Ibu yang saya kasihi, pahlawan-pahlawan Indonesia begitu banyak yang gugur karena ingin meraih kemerdekaan. Mereka berperang, angkat senjata, angkat segala macam yang mereka punya untuk melawan penjajah. Kita orang percaya, kita anak Tuhan, kita dijajah oleh iblis. Tapi banyak orang percaya yang tidak merasa dijajah, dia merasa nyaman. Seharusnya waktu kita dijajah oleh iblis, kita angkat senjata dan perang lawan dia. Tapi banyak orang percaya, mereka tetap mau terkungkung, mereka mau tetap dijajah, mereka tidak merasa mereka dijajah. Saya sering bertemu dengan teman-teman dan mereka menceritakan mereka pun dosa itu dengan bangga.
Mereka ceritakan mereka punya, kadang-kadang mereka selingkuh, mereka cerita juga. Dan mereka senang. Bangga. Padahal mereka sementara dijajah. Padahal mereka sementara ditindas. Tapi mereka senang ditindas. Bahkan mereka merasa kalau firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan yang Tuhan perintah, itu penindasan. Terbalik. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, orang Israel berteriak waktu itu, mereka disuruh kerja batu bata. Dan mereka harus mengerjakan batu bata itu dengan tidak diberikan bahan-bahan untuk membuat batu bata. Dan mereka berteriak. Mereka sudah tidak kuat. Lalu Musa dan Harun diutus. Hanya satu yang Tuhan minta kepada Harun dan Musa waktu menghadap Firaun. Biarkan orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Itu hanya satu permintaan Tuhan kepada Musa dan Harun harus menyampaikan kepada Firaun. Biarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diminta oleh Tuhan, biarkanlah kita beribadah dengan bebas kepada Allah kita. Firaun itu banyak teolog mengumpamakan dia sebagai iblis. Firaun dengan bangsa Mesir itu sebagai iblis. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, permintaan satu Tuhan untuk kita. Biarkanlah kita keluar untuk beribadah kepada Allah kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi pagi, tadi malam saya nonton televisi itu dari dai. Dia bilang begini. Menurut ayat-ayat firman Tuhannya dia, iblis itu bisa serang kita dari depan, bisa serang kita dari belakang, bisa serang kita dari kiri, bisa serang kita dari kanan. Tetapi iblis tidak bisa menyerang orang yang berserah sungguh kepada Tuhan. Lalu Daniel menanta bilang begini, iya di ayat-ayat firman Tuhan kita bilang begitu. Tuhanku lebih kuasa dari iblis. Tuhanku lebih luar biasa dari iblis. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak mungkin disesah oleh iblis. Nah, Bapak Ibu, kalau kita masih diperbudak, kita orang percaya atau bukan? Kalau kita masih disesah, kita masih ditindih, kita orang percaya atau tidak? Bapak Ibu yang saya kasihi, waktu Musa diutus Tuhan untuk pergi ke Firaun membebaskan orang Israel, kita tahu ceritanya dari pasal 6 ini terus ke depan, itu bagaimana Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir untuk supaya mereka mau membebaskan orang Israel. Sampai 10 tulah Israel tidak mau dibebaskan. Bapak Ibu, iblis itu juga tidak mau kita bebas dengan senang-senang, dengan baik-baik. Dia tidak rela kita bebas seperti orang Israel diberikan kesempatan. Ayo pergi, sudah tidak. Bahkan sudah sampai dipukul dengan 10 tulah. Baru orang Israel mau membebaskan. Baru orang Israel dibebaskan. Nah Bapak Ibu, iblis itu seperti itu. Dia tidak mau kita bebas beribadah kepada Tuhan kita. Baik, saya ajak kita buka Keluaran pasal 8. Kita baca ayat 26.
Keluaran pasal 8 ayat 26 sampai 28. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Ayat 28, ini tipu daya iblis. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Kata-kata terakhir, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita boleh beribadah, kita boleh ikut Tuhan. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan bilang ada yang masih tersembunyi. Ada yang masih belum kita lepaskan. Ada yang masih belum semuanya atau belum semuanya beres. Kenapa? Karena ini tipu daya iblis. Dia bilang kepada Harun dan Musa dan Harun, boleh pergi beribadah, tapi jangan jauh-jauh. Padahal Harun dan Musa bilang harus kami jalan 3 hari. Baru kami boleh beribadah kepada Tuhan kami. Maka Firaun bilang boleh pergi tapi tidak boleh jauh-jauh. Karena itu banyak anak Tuhan yang mulai maju mandek. Kenapa? Karena memang itu tipu daya iblis. Baru mau melakukan firman Tuhan, mandek. Kenapa? Karena memang itu tipu daya iblis. Dia tidak mau kita lebih jauh, lebih dalam mengenal Tuhan kita. Baru mulai rajin-rajin beribadah, tiba-tiba suka malas. Padahal Musa bilang begini kepada Firaun, apa yang mau kami persembahkan itu kekejian bagi orang Mesir. Kami tidak boleh ada di tanah Mesir, kami harus keluar. Kita tidak boleh ada di tempat perbudakan, kita harus keluar untuk persembahkan korban bagi Tuhan. Kita harus pergi agak jauh. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak John biasa bilang begini, nah kalau lu sentahan mabok, nah jampi dulu deh orang mabok, nanti lu jadi pemabok. Lu sendiri tahan omong kotor, nah jangan pergi di tempat-tempat orang yang omong kotor, nanti kotor jadi omong kotor. Orang Israel bilang begitu, saya harus keluar dari tempat ini untuk pergi persembahkan 3 hari lamanya. Dan Firaun bilang, boleh pi, tapi jangan jauh-jauh. Ada teman-teman saya yang suka minuman keras. Bahkan mereka bawa ke kampus, duduk di dalam ruangan. Aduh Bapak Ibu. Saya ini, saya rasa-rasa mau angkat kursi kok banting dan sendong. Mau pokok dong dengan itu kursi. Tapi soalnya bisa. Dan bilang begini, dan beta, Pak Pendeta coba 1 sloki dong. Bagus, ini bagus. Karena dan tahu beta batu ginjal. Dia bilang ini bagus untuk kasih hancur batu ginjal. 1 sloki dong. Aduh Bapak Ibu, firman Tuhan bilang kotong harus jalan 3 hari lamanya. Tapi Firaun bilang boleh tapi jangan jauh-jauh. Karena apa kalau jauh-jauh orang Mesir tidak bisa melempari mereka. Orang Mesir tidak bisa mengacaukan ibadah mereka.
Orang Mesir tidak bisa membabit mereka kalau mereka jauh-jauh. Jauh dari perbudakan itu, jauh menghindar sejauh mungkin dari perbudakan itu. Karena iblis suka tipu ketong. Saya punya teman 2 suami istri, itu biasanya sonto saja itu minuman keras. Mereka tidak mau. Mereka bilang najis. Lama-lama. Satu kali dia laki bisa pulang. Dia bilang kenapa? Baru ais minum. Dia bilang nah itu kalau tidak jauh-jauh. Bapak Ibu, tipu daya iblis yang kedua yang berikut untuk supaya kita tidak merdeka sungguh-sungguh dari perbudakan, supaya kita tidak terlepas sungguh-sungguh dari perbudakan, supaya kita tidak sungguh-sungguh memperlihatkan perubahan kita untuk menunjukkan kita berbeda. Kita buka Keluaran pasal 10. Ayat 8 sampai ayat 11. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun. Dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi? Ayat 9. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua. Dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ayat 10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Maaf, ayat 11, kita lanjut sampai ayat 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki. Firman Tuhan ini tahu, iblis itu tahu. Bapak Ibu, hari Jumat lalu ibadah di Sepung rumah. Ibadah kunjungan Bapak John dan Mama pergi dan ibu-ibu banyak sekali. Ibu-ibu laki-laki sudah ada. Laki-laki yang dewasa hanya beta dan Bapak John. Yang lain anak-anak muda. Bapak Ibu, iblis tahu laki-laki itu pemalas ibadah. Maka Firaun bilang, boleh pergi, tapi hanya laki-laki sah. Dia tahu, kan pemalas. Padahal Harun bilang, dan Harun dan Musa bilang, bukan hanya laki-laki, kau tak mau pergi semua. Teruna-teruna kami, orang-orang muda kami juga mau pergi. Tapi iblis bilang, oh dia laki-laki sah. Maaf, bukan iblis. Firaun bilang laki-laki sah. Bapak Ibu yang saya kasihi, iblis tahu kelemahan kita apa. Waktu kita mau persembahkan kepada Tuhan, yang mudah dia hancurkan, itu yang dia bilang, itu serahkan saja ke Tuhan. Yang lain tak usah. Iblis tidak mau semuanya diserahkan bagi Tuhan. Saya bulan lalu dengan istri saya ke Rote. Ada ponaan nikah di sana, jadi kami pergi ke Rote. Lalu kami ada di salah satu keluarga, dia jemaat GSCA di Rote. Lalu saya tanya, kalau gereja di situ, di gerejanya itu berapa orang? Dia bilang, hei,
Satu hari ini, satu kali ibadah ini paling 8 sampai 10 orang. Hah? Dia penjemaat berapa banyak? 24 kakak. Terus yang ibadah hanya 8 sampai 10 orang? Iya, setiap minggu. Terus yang lain? Ada di laut. Ada siram tanaman. Ada siram kobong. Siram sayur. Yang lain di mana? Ada pi pasar. Terus yang ibadah tuh kayak yang ibadah tuh nenek-nenek yang sutua. Jadi dia bilang begini, kalau itu mam tua udah mati, nah sudah kau habis tuh di gereja. Soalnya adalah yang pergi gereja. Jadi yang laki-laki hanya depung suami dengan bapak gembala. Terus yang lain? Saya dalam hati ini GSJA nih. Aduh, iblis babit semua. Iblis hancurkan semua. Boleh ibadah, tapi laki-laki. Lu pun teruna jangan bawa. Lu pun perempuan jangan bawa. Yang rajin-rajin ibadah jangan ikut. Yang teruna sebagai salah satu masa depan dari gereja jangan ikut beribadah. Saya punya teman, dong banyak yang majelis. Dong biasa bilang begini, kalau hari Minggu kau hitung jemaat yang datang. Terus kau hitung lagi yang laki-laki berapa, perempuan berapa. Sudah tanya, yang hadir, laki-laki hanya 30%, 70% perempuan. Jangan heran Bapak Ibu. Karena ini iblis punya cara. Ini iblis punya mau. Supaya di dalam rumah teruna-terunamu tidak takut Tuhan. Anak-anakmu tidak mengasihi Tuhan. Itu iblis pun mau. Musa bilang saya mau bawa semua. Tapi iblis Firaun bilang hanya laki-laki dewasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita secara pribadi, banyak hal yang tersembunyi di dalam hidup kita. Banyak yang orang lain tidak tahu tentang pribadi kita. Banyak yang orang tidak pahami, masuk sampai ke hati dan pola pikir kita. Kita yang tahu dengan Tuhan. Semua itu dipakai iblis untuk menghancurkan kita secara pribadi. Ada yang dia bilang, kalau kita mau ke gereja, mulai dia bikin begini supaya tidak bisa. Ada yang bilang begini, aduh tadi tahu ke mana kok. Tahu ke mana kok di gereja, beta ke mana kok. Hanya laki-laki saya yang boleh. Karena itu memang iblis pentipu daya. Iblis punya cara untuk membabit orang-orang percaya. Kita baca lagi Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Ini tipu lagi yang ketiga. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ini iblis pun tipu sekarang. Sekarang anak-anak boleh. Lu pun teruna boleh. Tapi ingat lu pun kambing domba, lembu sapi, sonde boleh. Jadi orang Kristen kakek. Mau kasih persembahan, lihat di dompet, mana paling kecil. Mau memberkati pekerjaan Tuhan, iblis bilang jangan.
Sekarang dia tipu, oh, lupa anak-anak boleh lu bawa. Bawa Tapi hanya cukup lu dan lupa anak-anak. Lupa harta benda tidak boleh. Firman Tuhan bilang begini, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Iblis tahu. Lu pun doi berapa banyak, lu pun harta berapa banyak, lu pun kepintaran seperti apa, lu pun hebat seperti apa. Itu jangan dibawa kepada Tuhan. Bawa selalu pun diri badan. Tapi yang kau punyai tidak boleh dipersembahkan untuk Tuhan. Satu kali saya dibawakan proposal. Saya ini jengkel sekali waktu saya baca ini proposal. Karena saya disuruh untuk kasih jalan ini proposal di teman-teman dosen. Teman-teman pegawai untuk memberikan sumbangan. Saya aduh ini orang siapa kok ada perintah-perintah beta. Lalu saya lihat ini dari gereja mana. Saya bilang aduh Tuhan ini gereja besar, jemaatnya banyak, jemaat dong kakek untuk membangun gereja. Dong kasih saya sampai 2 kali saya tidak mau jalankan. Ada datang tanya di beta bilang pikir tahu dia. Suruh dia pun jemaat belajar memberi. Suruh dia pun jemaat belajar berkorban. Jangan kakek dengan Tuhan. Saya bilang ini bikin malu-malu nama Tuhan. Baik kalau bapak di betong yang Kristen. Maka kalau bapak di tempat lain yang bukan Kristen, dan olok-olok sengketau. Itu jadi bahan perguncingan. Itu jadi bahan olok-olokan. Jadi, desusan kasih lah. Desusan kasih lah itu proposal. Ini budaya iblis. Untuk kita tidak memberkati Tuhan dengan semua yang kita punya. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang, lihatlah apa aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagi engkau. Jangan kasih persembahan. Jangan kasih yang terbaik dari hidupmu yang engkau punya, kelebihanmu, kehebatanmu, semua pangkat dan jabatanmu. Berikan untuk Tuhan. Iblis bilang jangan. Dia bilang apa? Yang boleh bawa anak-anak saya. Kenapa dia suruh bawa anak-anak? Karena waktu itu Firaun itu sementara menjajah orang Israel untuk membuat batu bata. Anak-anak kecil kan tidak bikin batu bata. Yang bikin batu bata itu orang dewasa. Jadi Firaun bilang, boleh bawa anak-anak saya. Yang lain-lain boleh, yang sementara, yang bisa bekerja, yang bisa melakukan, yang bisa melayani, yang bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, yang bisa melakukan yang besar bagi pekerjaan Tuhan, jangan dibawa. Bawa saja yang tidak bisa buat apa-apa. Bawa saja yang tidak bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Bawa saja yang tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Itu tipu daya iblis. Untuk
Orang yang mau terlepas, orang yang mau bebas, orang yang mau melayani, orang yang mau menyembah, orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, orang yang mau melakukan firman Tuhan. Iblis banyak menipu kita. Iblis banyak membuat sehingga ada yang tetap dia belenggu. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan Yesus mati habis di kayu salib untuk kita semua. Dan dia bilang lunas terbayar, tidak ada satu pun yang masih utang. Sudah lunas terbayar. Kita masih mau ditekan, kita masih mau dijajah oleh iblis. Kita masih mau beria-ria, berbangga-bangga dengan keadaan kita saat ini. Bangga dengan semua yang kita miliki, bangga dengan semua yang kita punya, tapi tidak untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak mau menunjukkan perubahan kita sebagai anak Tuhan. Karena memang iblis tipu kita untuk jangan berubah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang hadir pagi hari ini. Jangan sampai kena tulah 10 dulu. Kayak Firaun dan orang Mesir, kena tulah 10 dulu, baru pergi sudah. Kan banyak orang Kristen begitu. So habis-habisan sakit, mau mati baru Tuhan. So bangkrut semua baru Tuhan. Jangan sampai kena tulah dulu. Baru kita membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jangan sampai kita kena tulah habis-habisan. Baru kita bilang, Tuhan, aku mau keluar dari Mesir. 3 hari lamanya perjalanan. Saya mau mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan tunduk kepala. Kita tunduk kepala dan kita nyanyikan pujian Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
lagi Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Dikatakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana Tuhan memerintahkan Musa dan Harun, katakan kepada Firaun, "Let my people go." Biarkan umatku pergi. Ada begitu banyak hambatan, tantangan, rintangan, di mana Firaun sodorkan untuk tidak bisa pergi. Dalam hidup ini seperti itu. Ketika pemberitaan firman datang, yang punya substansi, let my people go. Biarkan umatku pergi, tinggalkan dosa, tinggalkan kebiasaan buruk, tinggalkan semua perilaku yang tidak menyenangkan. Tinggalkan dosa. Ada saja rintangan dan halangan yang disodorkan untuk kita tidak bisa pergi. Toh kalau diizinkan pergi, tidak boleh jauh-jauh dari dosa. Kalau diizinkan pergi juga, iblis tahu di mana harta kita berada, di situ hati kita. Dan dia menahan itu semua, supaya kita tidak fokus kepada panggilan Tuhan, let my people go. Biarkan umatku pergi, bebas dari semua. Dalam hidup ini kita jujur saja dengan Tuhan. Banyak kali kita mau maju, mau mengalami pembebasan dan kelepasan. Ada sejumlah alasan iblis yang menerobos masuk ke dalam hati kita, membuat kita tidak bisa lancar maju dan mengalami kelepasan. Kita terbabit, kita jatuh. Tapi pagi ini, ribuan tahun yang lalu telah menjadi lesson learned, menjadi mata pelajaran penting bagi kita hari ini. Untuk kita tidak mengulangi apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Biar kita fokus kepada panggilan Tuhan. Biar kita fokus kepada kasih karunia dan rahmat dan anugerah bagi kita. Kita tinggalkan semua dan serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti kita akan menikmati berkat-berkat. Kita menikmati lawatan jamahannya. Kita menikmati tanah perjanjian.
Dan bila Bapak Ibu mau katakan, Tuhan tolong saya supaya saya tidak terbabit di sisa perjalanan hidup ini, di mana Tuhan berkata, let my people go. Biarkan umatku pergi ke tanah yang dijanjikan. Negeri kelepasan, negeri pembebasan, negeri kemerdekaan. Bapak Ibu boleh dengan tulus hati dan penuh kejujuran di hadapan Tuhan, mari angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong kita semua. Bapa di sorga, ini kami semua dalam perjalanan untuk meninggalkan Mesir, untuk meninggalkan dosa dengan segala kebiasaannya. Ada begitu banyak rintangan, hambatan, tantangan, bahkan bujukan iblis. Untuk kami tidak pergi dengan sepenuhnya. Untuk kami tidak meninggalkan dosa dengan sepenuhnya. Tapi pagi ini kami diingatkan untuk kami fokus kepada panggilan Tuhan. Menyangkut paut penebusan kami, penyelamatan kami, pengedusan kami, kemerdekaan kami di dalam Engkau. Ini kami semua Tuhan. Kami membuat sebuah keputusan penting dalam hidup ini yang masih sisa ini. Kami mau berjalan maju tanpa menengok ke belakang, tanpa tergoda dengan apa bujukan Mesir, Firaun. Apa alasan Firaun, apa alasan Mesir. Kami akan maju terus. Kami tahu ada banyak resiko. Kami tahu ada banyak tantangan di padang gurun. Tapi kami ingat firman Allah. Kalau Tuhan menyertai kami, tidak ada yang dapat mengalahkan kami. Sebagai imam kadim dan abdi Allah berdoa menyerahkan tiap kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami dan dengar doa kami. Memberkati kami semua. Beri kami kemampuan mencerna firman ini dan melakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya dalam pelayanan, dalam tugas dan pekerjaan dan rumah tangganya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dari kekal sampai kekal, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Berikan sanjungan terbaik, 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 terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Baik jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan berikan korum persembahan kita yang kedua. Bagi yang bertugas kami silakan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati makanan yang luar biasa pagi ini Tuhan. Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman kami untuk semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan kami, Tuhan memberkati, menguduskan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu teristimewa. Persembahan hidup kami, tubuh kami, jiwa roh kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sambil memberi dengar beberapa pemberitahuan. Kebaktian kunjungan hari Rabu di rumah Ibu Ance Meha, Umbu Meha. Di perbatasan Liliba dan Oebufu. Lalu hari Jumatnya di Bapak Nim Ledo di Belok. Semua berlangsung jam 5 sore. Sedangkan hari Kamisnya, kalau Bapak Ibu mau ikut, silakan ikut. Karena saya dan tim akan pergi ke Oimova untuk memasang papan gereja dari gereja kita di sana. Karena
hampir 1.000 orang lebih telah menandatangani dan menyatakan bergabung dengan GSJA Perjanjian Baru di Kupang. Kita berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Mungkin saudara perlu dengar sedikit penjelasan kenapa ribuan orang ini berkumpul, bergabung kepada kita. Jadi terjadi sebuah masalah di gereja Gemit di mana pendetanya dipaksa mundur dari penggembalaan di Oimova. Sedangkan pendeta ini sangat berhasil. Dia pergi ke situ, dia bangun TK, dia bangun SD, dia bangun SMP, dia bangun SMA. Dan SMA, SMP dibikin jadi SMA Kristen, SMA negeri, SMP negeri, SD negeri. Tempat yang sunyi sepi itu akhirnya menjadi tempat yang agak ramai karena ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Lalu membangun gedung gereja Gemit yang cukup besar. Maju sekali. Jemaatnya sangat cinta sama dia. Karena waktu kami pergi jemaatnya bilang, dulu banyak pendeta datang hanya berkhotbah lalu selesai. Tapi pendeta ini datang membuat kami buta huruf jadi jadi terang huruf. Anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Tapi tiba-tiba Sinode Gemit paksa dia harus serah terima dan pindah dari situ. Dan kami semua tinggalkan gereja. Dan waktu mereka semua tinggalkan gereja, pendetanya berkata, jemaat sudah pergi, jadi saya ikut jemaat. Lalu mereka buat pernyataan sudah hampir 4 bulan keluar dari Gemit. Peraturannya 3 bulan. Setelah 3 bulan buat pernyataan, mereka bebas memilih gereja mana mereka bergabung. Dan mereka memilih GSJA Perjanjian Baru untuk bergabung. Jadi kita tidak tahu bagaimana. Tadi saya duduk-duduk di situ, dia pendetanya kirim WhatsApp. Mereka karena kemarin dulu kita beli, mereka tidak ada gedung gereja, jadi kami beli 6 terpal besar untuk bikin tenda supaya mereka bisa beribadah hari ini. Karena gedung gereja yang dia bangun sudah tidak bisa dipakai, sudah diambil Gemit. Dan saya lihat tadi di WhatsApp dia kirim itu, berjubel manusia berbakti di bawah tenda itu. Jadi saya mau himbau Bapak Ibu, mari kita sisihkan uang sedikit untuk kita bangun kasih mereka gereja di sana. Karena ribuan orang. Jadi waktu 4 hari lalu saya dengan Ibu Gembala dan tim pergi. Pertama mereka kirim pernyataan mereka ke Sinode Gemit itu 980 orang yang keluar. Tapi waktu kami tiba, tanda tangan 1.000 orang lebih. Jadi bantu doa dan kita bisa bangun kasih mereka gereja. Sebab kita tidak bisa biarkan mereka berbakti di tenda. Seperti itu terus menerus. Jadi itu sedikit Anda tahu ceritanya. Jadi kita tidak pergi cari mereka. Kita tidak pergi obrak-abrik jemaat Gemit, tidak. Mereka yang datang di sini, cari saya di sini untuk bergabung. Pendetanya bernama Pendeta Mel Gerald Tobias Mesak, STH MSI. Saya tanya sama beliau, kalau seandainya kalau kami tidak terima kamu gabung dengan kita karena Gemit dan kita anggota PGI sama-sama, nanti seperti apa? Dia kasih tahu sama saya, kalau GSJA tidak terima ya kami bisa ke Muslim, bisa pergi ke Yahova. Dan saya punya jantung terpukul. Dan akhirnya apapun resikonya, saya buat pernyataan terima mereka untuk jadi jemaat, jadi anggota GSJA. Jadi kita berdoa supaya jangan ada orang percaya, orang Kristen dalam anggota PGI
itu tercecer di jalan atau hilang di jalan. Jadi siapa yang mau ikut, kami start dari gereja sini jam 8 pagi sebab kebaktian pemasangan papan nama dan kebaktian meresmikan itu jam 10 pagi di sana. Lalu jam 1 siang kita pulang. Kalau yang mau pergi dengan mobil sendiri silakan berangkat. Jalannya lewat hutan lindung ya. Hutan lindung di Camplong itu lewat putar-putar begini, lewat terus sampai ada jalan menuju ke Silu. Itu 20 km masuk ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut dengan mobil sendiri, jalannya aspal tapi lubang-lubang. Jadi mesti jalan pelan-pelan. To all our brothers and sisters in all the world, in United States, in Europe and Middle East, Africa, Asia, in Australia and New Guinea, and all our best friend in Indonesia, where you already join us in the Sunday service in this morning. Thank you for your join us in online service. We hope you get blessing, and we ask you pray for us in New Covenant EG in Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, Kupang, Nusa Tenggara Timur. In order we become multiply in members and in spiritual. Thank you for joining us this morning in Sunday service. God bless you all. Karena kebaktian kami ini diikuti secara internasional online dan kita mesti menyapa mereka. And preacher today is Dr. Arnold Manu with them, Let My People Go. Dengan tema yang disampaikan oleh pendeta Dr. Arnold Manu, biarkan umatku pergi. Baik, ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, tolong angkat tangan yang baru pertama kali. Tidak ada. Oh, ada. Oke, mari bangun berdiri dulu, saudaraku. Berdiri dulu. Nanti mic dikasih. Berdiri Bapak, kasih tahu nama dan alamat. Oh, Ibu dahulu. Silakan nama. Oke, baik, perkenalkan nama saya Windy Kanaf, asal dari Omova, sekarang bertempat tinggal di Wali Kota. Coba bisa buka masker, kok beta dengar senama jelas. Nama? Windy Kanaf. Hosan? Windy Kanaf. Aduh, nama luar biasa. Tinggal di mana? Asal Omova tapi tinggalnya sekarang di Wali Kota. Dari Omova nanti kita mau pi Omova nih, jadi ikut ya. Selamat datang, Tuhan berkati. Silakan duduk. Ya. Nama? Shalom. Shalom. Nama saya David Liu. Asal dari Rotendao. Di sini tinggal di mana, Papa? Tinggalnya di Belok bersama dengan di sebelah tetangganya Bapak Niko. Mana Ado. bersama siapa? Nama diri dulu. Bapak Niko Ado. Oh, dengan Bapak Niko Ado. Iya. Aduh. Hari apa Bapak yang ibadah di rumah? Hari Jumat itu ada ibadah di rumahnya Bapak Niko. Iya. Saya juga ikut hadir ibadah bersama dengan jemaat di sini. Oh, baik. Ya. Makasih, Tuhan berkati. Ya. Shalom. Silakan duduk. Masih ada lagi? Baik, bagi kedua kekasih yang baru pertama kali datang kami ucapkan selamat datang. Jangan rasa asing di sini ya.
kita pun fam beda-beda, tempat tinggal juga beda-beda, latar belakang keluarga kita beda-beda, tapi karena Tuhan Yesus kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan merasa asing di sini. Kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan kepada kami. Dan di ujung dari kebaktian ini nanti kami minta untuk datang di depan di sini. Kami akan berdoa buat tamu kami dan biar Tuhan tolong kedua kekasih. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu yang berhari ulang tahun yang ingin didoakan berdiri di sini. Tamu kami berdiri di sebelah kiri saya atau kanan saudara-saudara. Yang berulang tahun mau didoakan boleh berdiri sini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi Presley Blessing. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you and He will give you peace, and He will make His face shine upon you, and He will give you peace, and He will you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom. Bapa di sorga, kami berdoa buat kedua saudara kami yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini sebagai tamu. Tuhan, tolong mereka supaya mereka terus bertumbuh di dalam hal
mengiring Engkau Tuhan Yesus. Mereka setia kepadamu. Dan biar ini bukan yang pertama kali, tapi awal dari pertemuan ibadah bersama-sama. Kami serahkan kedua kekasih kami ini dalam tangan-Mu. Tunggui keluar masuk mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dengan kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Dan sekarang kami berdoa, beri mereka umur panjang, dan di dalam umur panjang itu mereka setia kepadamu, dijauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, dan celaka, diberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka, di dalam segala aktivitas mereka, di dalam segala tindakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ikat mereka semua bersama kami, baik tamu-tamu kami dan yang berhari ulang tahun, dengan kasih-Mu atas kami semua, sehingga kami terikat kuat sampai Maranatha Tuhan Yesus jemput kami semua pulang ke sorga. Kami berdoa Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan, berkati semua hamba Tuhan yang melayani, anak-anak kami dalam pendidikan mulai dari tingkat TK sampai universitas, berikan mereka kepintaran, kecerdasan, biar mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Beri mereka cinta Tuhan Yesus, cinta orang tua, hormat Tuhan Yesus, hormat orang tua, supaya umur mereka dikasih panjang. Kami berdoa buat jemaat yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa supaya para janda, balu, duda, yatim piatu diberkati, terpelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua adalah milik-Mu, dan kami percaya Engkau tunggui kami dalam perjalanan hidup kami yang masih sisa. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, give love and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah, serta belas kasihan dari pihak Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus Parakletos, Roh Penghibur itu, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke surga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat datang bagi kedua tamu, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati.